Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Abdullah, NRP 21101555025, kelas 1 D4 LJ IT. Saya akan menjelaskan post-test UAS untuk mata kuliah jaringan komputer. Berikut adalah topologi yang akan digunakan. Terdapat sebuah server dengan IP 10.0315 dan server tersebut harus bisa diakses oleh dua buah klien. Dan untuk routing ke server di sini menggunakan OSPF. Server yang digunakan adalah mfuadabdullah.com. Sedikit berbeda dari topologi yang diminta karena sebelumnya saya sudah membuat server mfuadabdullah.com dengan IP address 10.0315. Jadi IP address 209165 akan diganti menjadi 10.0. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah DNS server. DNS server menggunakan bin 9 data dari DNS server disimpan dalam file db.mfuadabdullah.com. Dapat dilihat di sini pada server mfuadabdullah terdapat www, FTP, mail, proxy, dan e-learning. Selanjutnya untuk server post-test 25.edu akan dibuat sebagai virtual domain. Konfigurasi virtual domain disimpan pada file virtualdomain.conf yang beri seperti berikut. Zone posttest 25.edu dan letak file db dari posttest 25.edu. Dan konfigurasi untuk DNS diletakkan pada file named.conf.defaultzone. Di sini didaftarkan alamat mfuadabdullah.com dan virtual domain posttest 25.edu. Sekarang kita cek apakah server dapat diakses atau tidak.
server mfuadabdullah.com dapat diakses. Selanjutnya, untuk web server. Web server menggunakan Apache, coba mengakses web server melalui browser. Web server dapat diakses. Lalu untuk user directory, dapat diakses dengan nama domain, nama DNS / nama user directory yang ingin dibuka. Di sini kita membuka user directory dari Budi. Selanjutnya untuk FTP server menggunakan ProFTPD. Untuk mengakses FTP server menggunakan link ftp.10.03.15. Di sini kita diminta untuk memasukkan password dan username dari user yang ingin kita buka. Dapat dilihat, ini isi dari FTP milik user Budi. Selanjutnya untuk merge server, dapat dibuka. Lalu untuk proxy, kita setting proxy dulu di browser, aktifkan proxy. Saat user mengakses maka harus diminta untuk memasukkan username dan password untuk mengakses suatu web. Lalu di proxy ini kita dibatasi tidak dapat mengakses Facebook, maka Facebook pun tidak akan bisa diakses. Kita coba login email dan mengirim email ke user yang lain.
Dapat dilihat saat mengakses Facebook, akses didenied oleh server karena Facebook dibatasi tidak dapat diakses oleh user. Coba membuat email. Dikirim ke user Fuad. Di sini email yang kita kirim sudah terkirim ke user fuad@mail.mfuadabdullah.com. Selanjutnya, untuk monitoring proxy. Monitoring proxy menggunakan SARG. Untuk mengakses monitoring proxy dapat menggunakan link ipproxy HTML Squid Report. Di sini akan terdapat Squid User Access Report yang berisi tentang report dari proxy di server ini. Selanjutnya untuk e-learning menggunakan Dokeos. Dapat diakses melalui link seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba mengakses DNS melalui klien 192.168.10.2 dan 192.168.10.3. Oleh karena itu, kita harus men-setting routing OSPF. Berikut adalah konfigurasi routing OSPF. Untuk router 1, pertama kita harus mendaftarkan network apa saja yang terhubung langsung dengan router 1. Jadi pertama kita masuk ke konfigur terminal, lalu mengetikkan perintah router OSPF 1 dan mendaftarkan network 192.168.10.0 dan wildcard mask dari network tersebut. Wildcard mask merupakan inverse dari netmask. Inverse dari 255, 255, 255, 2550 adalah 0, 0, 0, 255. Lalu area dari routing tersebut. Di sini area diset nanti area 0. Lalu selanjutnya mendaftarkan network 10.02.224 dan wildcard dari network 10.02.224 adalah 0.0.0.3. Didapat dari inverse netmask 255, 255, 255, 252. Dengan begini, network
192, 168, 10.0 dan 10.0.2.224 sudah terdaftar ke routing OSPF. Selanjutnya setting router 2. Router 2 interface 01 memiliki IP address 10.0.2.226 dengan netmask 255.255.255.252 dan interface F00 terhubung ke server. Jadi kita harus mendaftarkan alamat yang terhubung langsung ke router 2. Pertama masuk ke configure terminal, lalu menjalankan perintah router OSPF 1. Daftarkan network 10.0.3.0.0 10.0.3.0 dan wildcard mask dengan wildcard mask 0.0.0.255 area 0 dan daftarkan network 10.0.2.224 wildcard mask 0.0.0.3 area 0. Setelah kita selesai mendaftarkan network yang terhubung langsung dengan router, kita dapat mengecek routing table dengan perintah show IP route. Di sini dapat dilihat di router 1 untuk dapat mengakses jaringan 10.0.3.0 kita mengakses jaringan tersebut lewat 10.0.2.226. Dan di router 2 untuk mengakses jaringan 192.168.10.0 kita lewat 10.0.2.225. Jadi routing tabel sudah terisi. Kita coba melakukan ping dari klien ke server. Coba ping server. Server memiliki IP 10.0.3.15. Ping dapat dilakukan. Jadi dengan begini jaringan 10 adalah jaringan 192.168.10.0 sudah dapat terhubung dengan jaringan 10.0.3.0 menggunakan routing OSPF. Jaringan dua jaringan tersebut sudah dapat berkomunikasi. Coba kita ping lagi ke server. Ping dapat dilakukan karena jaringan 192.168.10.0 sudah terhubung dengan jaringan 10.0.3.0 menggunakan routing OSPF. Selanjutnya coba mengakses web server, FTP server, proxy, mail server, dan e-learning lewat klien. Di klien pun diminta untuk memasukkan password dari username dan password dari proxy. Jadi proxy sudah dapat digunakan di user klien.
Web server dapat diakses. Lalu coba mengakses web terlarang lewat klien. Klien pun tidak dapat mengakses facebook.com karena facebook.com sudah dibatasi, dilarang oleh proxy di server. Jadi akses denied. Selanjutnya mengakses user directory. User directory Budi dapat diakses. Lalu mengakses FTP server. Diminta untuk masukkan username dan password dari FTP yang ingin dibuka. FTP server pun dapat diakses lewat klien. Selanjutnya mengakses mail server. Mail server pun dapat diakses lewat klien. Coba untuk mengirim email ke user lain lewat klien. Lewat klien pun sudah dapat mengirim juga dapat mengirim email ke user lain. Coba mengakses e-learning lewat klien. E-learning pun juga sudah dapat diakses. Coba login. Lewat klien pun sudah dapat juga dapat login ke e-learning, memilih course,
e-learning dapat diakses melalui klien. Jadi semuanya DNS, web server, user directory, FTP, mail server, proxy, e-learning, monitoring proxy, semua sudah dapat juga dapat diakses lewat klien. Semuanya sudah dapat diakses oleh klien. Jadi DNS, web server, user directory, FTP server, mail server, proxy, monitoring proxy, e-learning, semua sudah dapat diakses oleh klien. Jadi jaringan klien sudah terhubung dengan jaringan server. Karena klien sudah dapat mengakses semua yang ada di server. Sekian. Wassalamualaikum. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.